rendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Ya. Ya, baik, saudara. Ya, ini tema kita, saudara. Ya, inilah hari sekarang, hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Ya, saudara, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, maka saudara kita merayakan yang namanya hari Pentakosta. Ya, hari di mana Roh Kudus turun ke atas para muridnya. Dan 120 orang murid saudara dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan Petrus berkhotbah saudara, ya, sehingga 3.000 orang bertobat. Ya, itulah awal daripada pembentukan gereja, ya, saudara. Namun kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan membawakan tema aliran Roh Kudus yang menyegarkan. Dalam Yehezkiel kita akan baca Yehezkiel pasal yang ke-47. Yehezkiel pasal yang ke-47 kita akan baca di sini di Perjanjian Lama, saudara. Yehezkiel, ya, Yehezkiel 47. Ya, Yehezkiel pasal yang ke-47. Ya, kita akan baca, saudara, ayat pertama sampai yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya. Kemudian 23, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya dan masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke arah Bahar Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi perkebunan tukar, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak.
tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh semacam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan adalah buah yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari dalam tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, saudara, inilah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Dikatakan di ayat yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang bait suci, dan itu mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan bait suci sebelah selatan. Ya, jadi saudara, dikatakan apa saudara? Kemudian ya, malaikat itu membawa aku. Siapa akunya? Nabi Yeskiel. Ya, kembali ke bait suci, dan sungguh ada apa saudara? 23, ada air keluar dari mana? Ada air yang keluar dari bait suci. Itu penglihatan yang dia lihat. Ya, nah saudara, air itu menggambarkan tentang Roh Kudus. Ya, dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, coba dibaca sama-sama. 23, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah apa? Yang dimaksudkannya ialah roh, terus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara, penglihatan itu adalah gambaran bagaimana Nabi Yeskiel melihat ada air yang keluar dari bait suci, ya. Dan air itu menggambarkan, Yesus katakan bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir apa? Aliran-aliran air hidup, saudara, ya. Di sini dikatakan, ya, yaitu apa? Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh. Katakan sama-sama, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya, ya, saudara. Kemudian yang kedua, slide-nya next, ya, bait suci. Nah, bait suci menggambarkan siapa? Orang percaya, ya. Coba kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, 23. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Bahwa tubuhmu adalah apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Jadi saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Bait suci menggambarkan orang percaya. Ya, dikatakan bahwa ada air yang keluar dari mana? Bait suci. Ya, air itu menggambarkan apa? Roh Kudus, ya. Dan bait suci itu menggambarkan siapa saudara? Kita, ya. Saudara, bait suci itu menggambarkan saudara dan saya. Ya, bisa rumah Allah ini adalah rumah Allah, tetapi rumah Allah itu juga kita, di mana Roh Tuhan tinggal di dalam kita, ya. Nah, saudara, terus lagi slide-nya, ya. Nah, saudara, apakah yang akan terjadi bila Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, ya? Jadi saudara, Roh Kudus itu mengalir dalam hidup orang percaya. Karena bait suci gambaran siapa? Kita orang percaya. Air itu menggambarkan apa? Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi kalau Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan orang percaya? Ya, slide-nya terus. Yuk, baca sama-sama. 2, 3. Kematian menjadi apa? Kematian menjadi kehidupan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup akan berkeriapan. Di sana akan apa? Akan hidup. Ya, jadi saudara, kemana saja sungai itu mengalir, tadinya padang gurun, ya. Saudara, di sekitarnya padang gurun, tetapi begitu mulai ada air, itu mulai ada kehidupan. Saudara, kalau kita nonton di National Geographic, saudara, kalau musim kering itu saudara, ya gersang, nggak ada makhluk hidup. Tetapi yang aneh, begitu udah mulai saudara hujan datang,
Saudara, yang aneh udah mulai ada ikan-ikan, saudara. Betul apa enggak? Ya, sudah mulai ada ikan-ikan. Dan kemudian sudah mulai tumbuh tanaman-tanaman, saudara, ya. Nah, kita lihat tadinya itu padang gurun. Kemudian begitu air sungai itu mengalir, dikatakan, saudara, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Terus lagi, ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Yang tadinya asin jadi tawar, saudara. Ya, kalau laut mati itu nggak ada kehidupan. Tetapi saudara, yang tadinya asin menjadi tawar. Ya, di Israel itu ada laut mati. Ya, saudara, di laut mati itu nggak ada kehidupan. Ya, karena mengandung garam. Ya, tetapi di sana dikatakan begitu air itu mengalir. Ya, air dikatakan bahwa air laut rasanya apa, saudara? Asin. Air laut itu menjadi tawar. Ya, laut mati itu nggak ada kehidupan. Nah, saudara, kita lihat yang mati menjadi apa? Hidup. Ya, begitu Roh Kudus itu mengalir dalam hidup orang percaya, maka saudara, yang mati itu menjadi hidup. Ya, di sana dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana menjadi hidup. Slide-nya terus. Nah, ini pengertiannya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Saat Roh Kudus mengalir dalam diri kita, maka yang tadinya ibadah, iman dan pengharapan kita mati menjadi apa? Hidup. Ya, karena itu saudara dan saya perlu mengundang kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Saudara perhatikan, ada gereja-gereja yang gersang, ya, yang mati. Begitu saudara pulang dari ibadah, nggak ada perubahan hidup, biasa aja, ya, nggak ada kehidupan. Kehidupan yang tadinya mati, tetap mati. Rohaninya mati, tetap mati, saudara. Harusnya ibadah itu mengundang kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, inilah penglihatan yang dilihat oleh saudara. Siapa, saudara? Yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, kita saudara, ya, tetap kita boleh, ya, maaf ya, sebentar, ya, ibadah kita menjadi ibadah yang hidup, saudara, ya. Pengharapan kita yang mati, ibadah kita yang mati menjadi ibadah yang hidup, ya. Saudara merasa gak kalau pujian penyembahan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah ini? Amin. Ya, kalau Tuhan hadir, segar gak, saudara? Segar. Ya, jadi aliran Roh Kudus itu membawa kesegaran. Ya, doa kita lihat, doa kita menjadi doa yang hidup, saudara. Bukan doa yang rutinitas lagi. Ya, ibadah kita bukan menjadi ibadah yang rutinitas lagi, ya, saudara. Itu karena apa? Ada aliran Roh Kudus. Amin. Ya, dikatakan segala yang dialiri oleh air itu semuanya menjadi hidup, ya. Yang kedua, slide-nya next. Yuk. Apa yang terjadi apabila air, ya, Roh Kudus, ya, bila Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya? Yang kedua, kita baca sama-sama. 2, 3. Ya. Saudara mau diberkati, angkat tangan. Wah, langsung saudara semua diberkati, ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, menjadi tempat penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada apa? Berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak, ya. Jadi saat Roh Kudus itu mengalir, saudara, dalam hidup orang percaya, maka kehidupannya diberkati. Amin. Diberkati secara rohani dulu, baru jasmani, ya. Nah, slide-nya terus lagi. Coba, ya, kita lihat, ya. Nah, Matius 4 ayat 19. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, ini pada murid-muridnya, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, ya. Jadi pada saat Petrus dia menjala ikan gak dapat apa-apa, kemudian Tuhan Yesus ada dalam perahu mereka. Kemudian saudara, Yesus bilang, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Maka saudara, mereka menangkap banyak sekali ikan, ya.
Dan Yesus berkata kepada para muridnya, terlebih Petrus, dikatakan bahwa ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, tadi dikatakan bahwa maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Ya, saudara, ini bicara ikan itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, jiwa-jiwa. Ya, karena Tuhan katakan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, nah saudara, Kisah Rasul 20 ayat 41. Coba kita baca sama-sama. Saat Petrus itu dia berkhotbah, dia menjadi penjala jiwa. Ya, saudara, kita lihat berapa orang bertobat. Coba sama-sama kita baca 2-3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Wah. Jadi saat Roh Kudus itu mengalir dalam hidup Petrus, saudara, hidupnya diubah. Luar biasa. Amin. Tadinya Petrus itu penakut, saudara, dia menyangkal Yesus. Namun begitu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani, saudara. Ya, bahkan saudara, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus itu, firman Tuhan, pada saat dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, saudara, mau dipakai Tuhan? Siapa Petrus? Nelayan. Apa ahli teologi ya, saudara? Sekolah Alkitab gak dia? Gak sekolah Alkitab. Orang biasa? Orang biasa. Ya, namun kalau orang biasa itu diurapi oleh Tuhan, dia banyak memenangkan jiwa. Amin. Oleh karena apa? Roh Kudus itu mengalir, saudara, ya, dalam hidup orang percaya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada saat Roh Kudus mulai mengalir dalam hidup orang percaya? Ayo, yang ketiga, slide-nya. Ayo, 2-3. Kesegaran rohani dan berbuah. Ayo kita baca Yeskel 47 ayat 12 yang tadi kita baca. 2-3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang apa? Daunnya tidak layu. Ya, berarti segar, saudara. Amin. Ya, ada kesegaran rohani, saudara. Ya, ada sukacita. Ya, coba lihat kiri kanan mukanya, saudara. Ya, kalau masih saudara masih burung, berarti Roh Kudus belum mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, ya, tetap aja sama seperti dulu, saudara. Ya, tetapi kalau Roh Kudus itu mengalir, maka saudara ada kesegaran rohani. Amin. Saudara, kalau saudara lelah, saudara mandi, ya, ketemu air, segar apa enggak, saudara? Begitu saudara, ibadah kita menjadi ibadah yang hidup, pulangnya segar apa enggak? Segar. Amin. Ya, kalau ibadah masih loyo, saudara, aduh. Berarti saudara, kalau gerejanya yang mati, ya kitanya yang mati, rohaninya, saudara. Ya, nah saudara, ada kesegaran rohani. Amin. Saat apa Roh Kudus mengalir? Ya, yang pertama tadi, yang mati menjadi hidup. Ya, doa kita yang tadinya aduh malas doa, malas baca Alkitab, ya mulai hidup, saudara. Ya, kalau sekarang udah mulai mati, saudara, malas-malas, berarti saudara, rohani kita sedang menuju kematian. Ya, tetapi kalau Roh Kudus mulai menjamah, saudara, ya, roh kita menyala-nyala. Amin. Tadi lagunya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Ya, kalau nggak menyala-nyala, layani Tuhan jadi beban. Betul apa enggak? Tapi kalau menyala-nyala, wih, luar biasa, kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, semua mendapatkan kesegaran rohani. Amin. Ya, hidupnya yang dahulu mati rohaninya menjadi hidup. Kenapa? Karena ada aliran air hidup mengalir, saudara. Ya, amin. Jadi nggak gersang lagi. Tadi padang gurun, ya, aduh gersang, ya, hidupnya kering, rohaninya mati. Tetapi pada saat saudara dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu, Roh Kudus memakai firman Tuhan menjamah hati saudara, roh kita menjadi roh yang hidup. Amin. Ya, saudara, yang kedua, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Ya, mulai bawa jiwa. Bukan hanya mancing, tapi menjala jiwa, saudara.
ya, sehingga hidup kita menjadi berkah, ya. Nah, saudara, yang ketiga adalah kesegaran rohani dan berbuah, ya. Saat Roh Kudus, dikatakan buahnya tidak habis-habis. Saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, maka ia akan memperoleh kesegaran rohani dan hidupnya berbuah atau menjadi berkah. Ya, saudara lihat gambarnya. Gambarnya lagi murung apa lagi senyum? Coba lihat kiri kanan. Kalau di sini ada yang masih murung-murung, berarti rohaninya masih gersang, saudara. Masih layu, saudara. Ya, saudara, kenapa Roh Kudus itu nggak mengalir? Ya, tapi kalau Roh Kudus itu mengalir, saudara, rohani kita menjadi hidup. Yang tadinya mati menjadi hidup, saudara. Amin. Ya, yang tadinya gersang bagaikan padang gurun, kemudian mulai segar lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, inilah karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, kemudian next selanjutnya, saudara, ada 4 tingkatan kedalaman rohani saat Roh mengalir dalam hidup orang percaya. Ya, perhatikan, ada 4 tingkatan kedalaman rohani, ya. Saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya. Yang pertama, slide. Yang pertama adalah, coba sama-sama 2, 3. Hidup lahir baru. Nah, ini awal. Ya. Jadi awal kita mengikut Yesus haruslah dimulai dari kelahiran baru. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang ahli agama, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, saudara, itulah awal dari kehidupan orang percaya, perjalanan rohani, kedalaman rohani orang percaya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Yesaya 47 ayat yang ketiga. Kita baca 2, 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, itu awal, ya. Jadi awal kehidupan saudara dan saya, saudara, saat kita mulai menjadi orang percaya, saudara, yang pertama adalah saat Roh mengalir dalam hidup orang percaya, ada hidup lahir baru. Katakan sama-sama, hidup lahir baru. Ya, colek kiri kanan, bertobat, saudara. Itu dengan kata lain bertobat, saudara. Ya, nah ada, saudara, kalau gereja yang mati tetap aja pulang mabuk-mabukan, saudara. Betul apa enggak? Ya, hidupnya tidak berubah. Harusnya ke gereja hidup harus berubah. Kenapa? Ada Roh Tuhan di tengah-tengah kita yang mulai melawat, mengurapi dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Karena dikatakan kemana saja air itu mengalir, semua yang mati itu jadi hidup. Yang mati jadi hidup. Rohani kita jadi hidup. Ya. Nah, saudara, slide-nya lagi. Coba slide. Ya. Kita baca sama-sama. Saat Roh Kudus mengalir dan memenuhi hidup orang percaya, maka pengalaman rohani yang pertama adalah lahir. Ya. Jadi saudara, kita lihat, ya, saat disuruh ukur, begitu air itu mulai mengalir, pertama saudara itu masih sampai dalamnya pergelangan kaki. Itu awal, ya, awal dari kehidupan kita kekristenan. Ya, Roh Kudus mulai bekerja. Itu adalah karya Roh Kudus. Ya, bukan berarti saudara, ya, orang yang lahir baru tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam hati. Ya. Nah, tandanya Roh Allah hidup dalam kita, dia mengalir keluar dalam kita. Saudara, tandanya adalah yang pertama, hidup lahir baru. Katakan sama-sama, hidup lahir baru. Yohanes 3 ayat yang ke-8 kita baca. 2, 3. Angin bertiup kemana saja ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang
yang lahir dari roh. Ya, jadi Nikodemus itu bingung. Kamu harus dilahirkan kembali. Ini bagaimana aku bisa masuk dalam perut ibuku lagi? Nggak mungkin. Betul apa enggak, saudara? Ya, kemudian Yesus bilang apa? Yang dilahirkan dari daging itu daging. Yang dilahirkan dari roh itu adalah berasal dari roh, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa angin bertiup kemana ia mau. Kenapa dikatakan angin? Karena roh dan angin bahasa Ibraninya sama, ruah. Apa, saudara? Ruah. Ruah itu bisa artinya angin, bisa artinya itu adalah roh. Dua-duanya nggak bisa dilihat. Saudara lihat angin nggak? Masuk angin dikerok, oh warnanya merah. Ya, nggak ada warnanya. Tetapi dari mana saudara tahu angin itu ada? Saudara. Jadi pada saat ibadah kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, pasti ada sukacita. Jangan saudara masuk rumah kosong, nggak berpenghuni, wah merinding ini saudara, takut saudara, wah ada roh jahat ya saudara. Ya, sedangkan kehadiran Tuhan dia nggak ngerasain saudara. Amin. Nah, tapi kalau kita anak Tuhan, saat kita hadir, saudara, kegelapan itu akan lenyap. Amin. Toleh kiri kanan, jangan takut setan ya saudara. Amin. Ya, nggak boleh takut setan saudara ya. Lawan setan ya. Oke, kita akan lanjut. Ya, oke. Titus. Yuk, terus kita baca lagi. Titus 3 ayat yang kelima. Yuk, slide-nya terus. Slide-nya. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, kalau kita itu berubah hidup saudara dan saya, itu karena Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Amin. Ya saudara, saya ingat waktu Tuhan panggil saya, ya, karena di antara kita pasti nggak ada yang benar. Siapa sangka saya jadi hamba Tuhan, ya, dari yang tadinya hidup saudara, ya, jauh dari Tuhan, ya, hidup sama dengan orang dunia, tetapi Tuhan panggil saudara. Awal pertobatan saya, ya, saudara, saat saya kuliah, ya, kemudian saya ikut persekutuan doa, ya, saya dengar saudara bagaimana hamba Tuhan saudara membawa hati Bapa, ya, tentang hati Bapa, dan Roh Kudus mulai jamah saya saudara. Dan setiap saya dengar khotbah itu saya nangis terus saudara, sampai saya nggak kuat saudara. Kemudian saya ke belakang ke toilet, saya nangis habis saudara di toilet. Dan itulah perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. Amin. Dan saya percaya saudara, kalau hamba Tuhan itu tidak diurapi, maka apa yang kita dengar itu hampa dan kosong. Betul apa enggak? Tidak mengubah hidup. Bukan hebatnya pendeta, tetapi karena Roh Kudus yang mengurapi hamba Tuhan itu. Amin. Ya, karena itu saudara, biarlah kita boleh membuka hati, biar Roh Kudus itu boleh mengerjakan kelahiran baru. Yang belum lahir baru harus mengalami kelahiran baru. Ya, saudara, apa itu lahir baru? Hidup lama kita tinggalkan. Ya, yang ada adalah hidup yang baru. Colek kiri kanan, mesti hidup baru. Jangan suka bohong lagi. Jangan suka apa lagi saudara. Ya, jangan suka apa lagi saudara, ngomongin orang lagi saudara ya. Jangan suka menghakimi. Jangan suka berzinah lagi, ya, baik rohani maupun jasmani. Ya saudara, kalau Roh Kudus itu mengubah hidup saudara, pasti saudara hidup kita berubah total. Ya, amin. Yang tadinya kita malas ke gereja, dulu kita disuruh-suruh, dipaksa-paksa ke gereja. Kalau kita masih anak-anak kan kayak gitu kan, dipaksa-paksa. Tapi sekarang kita ke gereja ibadah karena kita haus akan Tuhan. Amin. Ya, dan saudara dan saya itu siapa yang membuat? Tuhan. Begitu saudara mulai buka mata, saudara nggak lihat pisang goreng dan kopi lagi. Saudara mulai saudara pejamkan mata dan cari Tuhan. Yang utama itu Tuhan dalam hidup kita. Ya, siapa yang membuat? Roh Tuhan. Amin.
Ya, saudara, pengetahuan akan firman gak bisa mengubah. Orang tahu belum tentu dia bisa lakukan. Ya, kalau selama hatinya belum berubah. Ya, karena itu saudara, saat kita menyembah Tuhan, buka hati kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bekerja, menjamah. Ya, contohnya siapa? Saya, saudara. Ya, ada orang yang dilawat, ada orang yang dilewat. Waktu Benihin, saudara, KKR, saya perhatikan banyak orang. Saya lihat yang pemuda-pemuda diurapi, dipenuhi Roh Kudus sampai nangis dia. Tapi ada yang sebelahnya cuma nonton, ngeliatin, saudara. Ada kayak gitu, saudara. Yang lainnya, wah, dijamah oleh Tuhan. Dia hidupnya berubah total, saudara. Tapi ada yang cuma lewat. Ada yang dilawat, ada yang dilewat. Nah, saudara, jangan dilewat oleh Tuhan. Amin. Awalnya apa? Kedalaman rohani. Awalnya adalah hidup lahir baru. Katakan sama-sama, hidup lahir baru. Jadi di sini jangan ada yang masih hidup duniawi lagi. Colek di kanan, mesti bertobat, saudara. Lahir baru, ya. Amin. Ya. Itu masih di pergelangan kaki, saudara. Masih awal. Belum apa-apa itu, ya. Nah, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara percaya Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah, katakan Yesus adalah Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, jadi saudara dan saya karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Ya, saudara, iman itu Roh Kudus yang memberikan kepada saudara dan saya. Ya, pekerjaan Roh Kudus, ya. Ayo, yang kedua, kedalamannya. Ayo, tadi hidup lahir baru. Yang kedua, 2-3. Hidup dalam doa. Kita baca Yeskiel 47 ayat yang keempat bagian tengah. Ayo, kita baca sama-sama. 2-3. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Sudah sampai di lutut. Ya, lutut itu bicara tentang kehidupan doa. Ya, nah saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, maka hidupnya suka berdoa. Colek di kanan, suka doa apa enggak? Di mana-mana berdoa. Amin. Ya, saya di mana-mana kalau udah pejamatan pasti doa. Duduk di sofa pejamatan pasti doa. Kalau nunggu bosan pejamatan aja doa. Enggak bosan, saudara. Hati enggak kesel. Colek di kanan, doa aja gitu ya. Kalau lagi nunggu hati kesel, pejamata aja saudara, berdoa. Amin. Ya, saudara, itu nafas hidup kita. Makanya saudara, sebelum ibadah itu namanya ada pra-ibadah. 10 menit sebelumnya ada lagu pujian penyembahan yang dinaikkan. Jangan nanti pikirannya kemana-mana, saudara. Kalau udah pejem, saudara, saya fokus sama Tuhan, nggak kemana-mana. Walaupun saya nggak lihat Tuhan, tapi roh saya nyampe ke atas. Udah nyampe ke atas, saudara, hal yang pertama yang saya dapat, damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Dunia bisa kasih? Tidak. Nggak bisa. Damai dan sukacita itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Betul apa enggak, saudara? Selama saudara hidup dalam kebenaran. Jadi kalau disuruh pejam mata, saudara diam. Kebanyakan kalau doa kita ngomong terus, saudara. 5 menit habis udah, saudara. Amin. Itu doanya mati, saudara. Betul apa enggak? Doa laporan. Betul? Tapi coba saudara, ambil gitar,
Saudara naikkan pujian penyembahan. Saudara nyembah Tuhan, kau baik Tuhan, kau mulia Tuhan. Terus saudara menyembah Tuhan, itu sampai kedalaman saudara. Hal yang pertama yang Tuhan kerjakan saudara, ada kesegaran rohani, ada damai dan sukacita. Amin. Kita merasa hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, tapi Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Bukan doa-doa yang cuma laporan, tetapi doa itu persekutuan kita dengan Tuhan. Katakan sama-sama persekutuan. Ya. Jadi berarti kalau persekutuan itu ada hubungan dialog. Dialog orang dengan Allah. DOA. Dialog orang dengan Allah. Kalau dialog itu saudara monolog satu arah atau dua arah? Kalau dialog satu arah atau dua arah? Dua arah. Siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Angkat tangan. Kok kayaknya suara Tuhan susah ya? Saudara bisa dengar suara Tuhan? Ya? Kok yang ngomong cuma satu dua bisa? Tuhan bicara lewat apa yang pertama? Lewat firman. Amin. Yang kedua lewat apa? Suara hati. Saudara pernah dengar suara hatimu? Pernah? Kalau buat dosa Tuhan ingetin, ayo kamu buat dosa, bertobat. Kamu hatimu masih benci, selesaikan. Pernah ada suara hati kayak gitu gak? Pernah. Taat apa ngerasin hati? Kadang taat, kadang keras hati ya. Jadi Tuhan bicara lewat firman, yang kedua melalui suara hati. Tuhan bisa bicara? Bisa. Karena Roh Kudus itu menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Amin. Yang ketiga, Tuhan bicara melalui apa lagi? Masalah. Solek di kanan, Tuhan bicara tuh lewat masalahmu. Betul? Bisa bicara nggak melalui masalah, persoalan? Bisa. Supaya apa? Bertobat. Supaya apa? Merendahkan hati. Supaya apa? Dari Tuhan. Supaya apa? Andalkan Tuhan. Jadi kalau kita dikasih masalah, persoalan yang begitu banyak, berarti ada maksud Tuhan. Tuhan mau ngajar kita. Katakan sama-sama, Tuhan mau ngajar kita. Lewat apa? Sakit penyakit. Bisa apa enggak? Bisa. Saya mau tanya, Pak Arut, bisa enggak Tuhan bicara lewat sakit penyakit? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Lewat ekonomi? Bisa. Bisa. Pergumulan apapun Tuhan bisa bicara? Bisa. Cuma kadang-kadang kita gak peka. Betul apa enggak? Kita gak mau menyelami sampai kedalaman batin. Ya. Coba kita berdiam diri, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Sebelum bertindak sama Tuhan, Tuhan boleh gak lakukan kayak gini? Sebelum melakukan apapun, tanya Tuhan, apakah kehendak Tuhan apa enggak sih? Tapi kan kita bicara kalau doa, Tuhan saya mau ini Tuhan, Engkau berkati. Berarti yang jadi Tuhan siapa saudara? Kita. Betul apa enggak saudara? Doa itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bisa bicara enggak saudara? Bisa. Melalui firman, melalui suara batin, suara hati kita, ngingetin kita, ayo kamu udah gak ibadah. Kalau gak ibadah kita udah mulai, aduh gelisah saudara, kayaknya gak damai sejahtera, berarti ada yang salah di situ saudara. Kalau ada dosa yang kita sembunyikan, kemudian kita udah mulai gelisah, berarti Tuhan sedang bicara di situ. Supaya kita mengaku dosa. Betul apa enggak? Kadang kan kita gak sadar. Pada saat Tuhan menggerakkan hati kita, melihat orang yang susah, kemudian Tuhan bicara dalam hati, kamu tolong dia. Tuhan, itu Tuhan bicara. Amin. Coba kalau setiap kali kita peka akan dengar suara Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Dan rohani saudara jadi hidup. Dan pada saat kita dengar firman Tuhan, ada firman perkataan hamba Tuhan yang saudara tangkap. Di situ, itu Tuhan bicara melalui hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Jangan kita dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Gak berubah hidup kita. Amin. Jadi orang yang saudara Roh Kudus mengalir dalam hidupnya, dia hidup di dalam doa. Katakan sama-sama, hidup dalam doa. Ya, jangan lupa berdoa. Colek di kanan, hidup dalam doa. Berarti orang yang hidup dalam doa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Di mana-mana andalkan Tuhan. Bisa gak sambil saudara kerja di luar, fisikmu sibuk, tapi hatimu tetap damai, sukacita? Kau bisa berdoa sama Tuhan. Bisa apa enggak? Bisa. Makanya Tuhan bilang berdoalah setiap waktu. Berarti sesibuk apapun kau bisa berdoa. Karena doa itu bicara hati, bukan bicara tempat. Bukan berarti kita saudara nanti wah saya merasa Tuhan hadir kalau kita ke Yerusalem, Holy Land, saudara. Kalau semua punya uang. Tuhan bilang Tuhan bukan di satu tempat, bukan di Yerusalem, bukan di Samaria. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi bukan karena tempat, saudara, tapi bicara tentang hati saudara dan saya. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak? Ada orang ke gereja, dia nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia punya motivasi supaya diberkati secara jasmani, dan itu tidak akan bisa mengubah hidupnya, saudara. Nah, kalau saudara hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan sertai hidup saudara dan saya. Mungkin tidak kelimpahan, tetapi kecukupan, itu pun bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, karena saudara hidup itu hanya perlu makan dan minum. Itulah kesenangan yang Tuhan kasih kepada manusia selama manusia hidup di muka bumi. Betul apa enggak? Siapa mau makan enak, saudara? Angkat tangan. Pasti mau makan enak selama kita hidup di dalam dunia. Betul? Nah, saudara, ayo slide-nya lagi. Slide lagi. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Doa, pujian dan penyembahan mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, perhatikan pujian penyembahan. Amin. Saudara, ada 30 lagu yang saya sudah karang. Semuanya saat saya menyembah Tuhan. Bukan saya itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa. Musik saya juga biasa. Tapi pada saat menyembah, Roh Kudus mengalir. Saudara, ada kata-kata yang Tuhan kasih terus, ada lagi. Padahal saudara sederhana, biasa-biasa aja. Tapi kenapa bisa jadi berkat buat jemaat? Karena saya dulu yang diberkati lewat pujian penyembahan. Jadi kalau di kamar ada, saya udah masuk kamar, anak-anak pasti tahu, istri tahu, ya. Istri saya lebih kuat doanya daripada saya. Dimanapun. Karena itu koordinator doa selalu Ibu Paulina. Karena jadi contoh dan teladan. Ya. Tapi dalam ruangan doa, saudara, ada waktu-waktu doa. Nah, saat saya saudara menyembah, memang pada saat mungkin kita bergumul pada awalnya, tidak merasakan apa-apa. Tidak selalu. Tetapi Tuhan menguji kesetiaan saudara dan saya. Amin. Ada saat-saatnya saya tidak merasakan apa-apa, tapi saya terus Tuhan. Karena itu dari hati kok kalau doa. Naikkan pujian penyembahan dengan segenap hati. Undang hadirat Tuhan. Kalau Tuhan hadir, hidup saudara pasti berubah. Amin. Tuhan hadir, hidup saudara berubah. Kenapa? Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru dalam hidup. Firman Tuhan bilang, roh itu tulisan itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Ya, kita lihat orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia tahu yang benar, tapi rohnya mati. Ada agama-agama seberang, saudara, saya nggak sebutkan. Dia hanya menjalankan syariat, kewajiban seperti ahli Taurat waktu lalu. Tetapi kan kita bukan saudara seperti itu.
Persekutuan kita bukan didasarkan oleh karena kewajiban-kewajiban, tetapi karena mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, karena mengasihi Tuhan. Amin. Coba kiri kanan, doa pujian dan penyembahan. Ya, jadi orang yang lahir baru bisa kelihatan kok. Dia lahir baru apa enggak, kelihatan. Dia senang doa apa enggak, dia senang pujian penyembahan apa enggak. Apa lagunya masih lagu-lagu duniawi? Separuh lagu Tuhan, separuh lagu duniawi. Saya khawatir hidupnya selamat apa enggak. Karena otomatis kalau orang yang lahir baru, ini pengalaman saya. Hidup lama saya lahir, dulu saya paling seneng lagu Beatles, saudara. Semua lagu Beatles saya nyanyiin semua. Bahkan dalam gereja dulu, saudara, kita gereja, saudara, nyanyinya lagu Beatles semua. Orang luar pada masuk, saudara. Dulu hidup lama, saudara. Kan gak jadi kesaksian hidupnya. Betul apa enggak? Ibadah-ibadah tapi mati. Jago main musik, jago semua dulu. Waktu di gereja saya yang lama, jago-jago. Lagu-lagu duniawi semua. Orang luar yang pada luar masuk dalam gereja cuma mau dengerin lagu-lagu The Beatles. Dulu kan zaman-zaman kita kan Beatles kan luar biasa, saudara. Ya. Tapi begitu Tuhan ubah, saya nggak senang lagi lagu dunia. Yang saya suka adalah lagu memuliakan Tuhan. Amin. Nonton film dulu paling senang drama Korea. Apalagi dulu Shin Tyo Yak Blum, Shin Tuk Eng Hyong, Tien Champion, To Leong To. Itu satu seri aja ada 40 kaset, saudara. Saya ingat dulu papa saya satu beca, saudara. Semua dulu kan pakai VCD, saudara. Satu beca dibawa, saudara. Gak pernah habis itu nonton. Karena begitu ujungnya kita pengen nonton lagi, saudara. Karena tanggung, setel lagi, saudara. Itu yang memanah burung Raja Wali, Tien Champion. Semua saya tahu. Itu kan dari buku Hoving Ho semua, saudara. Tahu semua. Tapi begitu hidup dekat dengan Tuhan, nggak lagi tertarik, saudara. Yang masih tertarik, coba berarti hidup barunya masih disaksikan. Belum sampai pergelangan kaki itu, saudara. Berarti kalau belum sampai pergelangan kaki, boro-boro hidup doanya. Apalagi pujian penyembahan, masih jauh, saudara. Halo? Yang betul bilang cuma satu, saudara. Halo? Amin? Kalau Tuhan udah lahir barukan kita, selera kita pasti berubah. Nggak fokus sama dunia, nggak fokus sama harta, tapi fokus sama Tuhan. Amin? Saya dengar, saudara, ya ada plan Tuhan. Kita kan mau family gathering, mobil pada dijual. Puji Tuhan, saya bilang. Puji Tuhan. Pokoknya mau punya mobil, tidak mau punya mobil, puji Tuhan. Amin. Karena hidup hanya perlu makan dan minum, saudara. Mau naik sepeda, mau naik motor, saudara, ya biasa, ya. Amin. Dan hidup itu kan enak kalau seperti itu. Ya, kita nggak mau hidup ya karena mau dihargain orang. Wah, kita paksakan punya mobil, akhirnya kredit sana kredit sini, akhirnya ngutang sana ngutang sini, saudara. Akhirnya hidupnya kita nggak nyaman lagi. Betul apa enggak? Betul. Karena itu jangan banyak hutang. Colek kena, jangan banyak hutang. Maksudnya untuk keinginan. Kalau buat kebutuhan nggak apa-apa. Ya, kalau buat usaha nggak apa-apa. Amin. Ya. Oh, beda. Tahu itu Pak itu. Loan sama debt tuh beda pasti. Betul Pak Franz? Loan sama debt beda kan? Yang nggak ngerti apa itu loan, apa itu debt, yang tahu hanya orang perbankan, saudara.
Buyo tahu ya. Ya, loan sama debt beda. Kalau saudara kredit rumah itu namanya loan. Kenapa? Karena dia nilainya akan bertambah. Naik. Betul apa enggak? Kalau debt, saudara, itu hutang. Saudara pengen baju, pengen ini, pengen mobil, padahal saudara pengen buat gengsi. Mobil nilainya turun apa enggak? Turun. Ya, itu debt. Kalau untuk keinginan itu debt, saudara. Makanya ada debt collector, saudara. Nggak ada yang namanya loan collector, nggak ada. Kenapa? Karena pinjaman online paling gampang, pinjol langsung. Betul apa enggak? Debt collector, karena keinginannya banyak. Betul? Ya, makanya jangan debt. Loan boleh, saudara. Minjem buat usaha nggak apa-apa. Amin. Kan dapat pengetahuan juga tuh ya, loan dan debt. Apa itu? Oh, udah ngerti ya. Nah, saudara, terus lagi. Ya. Yuk, slide-nya. Yang ketiga. 23. Itu melayani. Ayo kita baca Yesaya 47 ayat 4b. 23. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Wah, dia masuk lagi. Airnya tambah dalam apa enggak, saudara? Nah, sampai di pinggang. Lukas 17 ayat 7 dan 8 itu bicara hidup melayani. Ya, ayo kita baca sama-sama. 23. Siapa di antara kamu yang punya hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaiknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Ya, sampai dan seterusnya ya. Nah, bicara tentang hidup melayani ya. Jadi saudara, harusnya pelayan Tuhan sudah melampaui yang pertama. Apa itu? Hidup lahir baru. Kalau pelayan Tuhan tidak hidup lahir baru, saya mau tanya, pelayanannya diberkati gak, saudara? Nah, yang kedua, saudara, harusnya pelayan Tuhan, saudara, dia akhirnya sudah sampai di lutut, hidup di dalam doa, intim dengan Tuhan. Siapa pelayan Tuhan di sini? Colek kanan, intim dengan Tuhan. Gimana pelayanan kita diberkati kalau nggak intim sama Tuhan? Betul apa enggak? Yang melayani pasti tahulah. Kalau melayani kurang doa, kurang pujian penyembahan, pelayanannya gimana? Ayo, angkat tangan. Hambar apa enggak? Tapi kalau saudara biasa hidup dalam doa, hidup dalam firman, sudah lahir baru, pelayanan itu bukan satu hal yang membuat kita kayaknya, wah, kita persiapannya 1 bulan sebelumnya kasih tahu ya, bawa firman. Nggak usah. Halo? Kapanpun siap. Katakan sama-sama, kapanpun siap. Kapanpun siap. Betul apa enggak? Betul. Saudara siap kapanpun? Mau melayani? Berarti harus apa dulu, saudara? Hidup Hah? baru. Hidup lahir baru. Yang kedua, hidup Doa. dalam doa pujian. Penyembahan. Siapa yang mau melayani? Siapa yang mau melayani? Colek di kanan, hidup lahir baru. Yang kedua, hidup dalam doa pujian. Kemudian. Supaya pelayanan kita diberkati dan diurapi Tuhan. Amin. Yang keempat, Ayo kita baca sama-sama 23. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yesaya 47 ayat yang kelima. Ayo 23. Air itu sudah menjadi apa? Coba lihat saudara, air itu sudah jadi sungai ya. Saudara, kemana sungai itu mengalir, pasti kita ikut apa enggak? Ikut. Nah, itu bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan.
Saudara mau hidup dipimpin sama Roh Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Oleh kiri kanan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Amin. Mulai dari mana hidup kudus? Pegang atas, turun ke mata, turun lagi ke mulut, turun lagi ke hati. Itu namanya hidup kudus. Jadi kalau udah mulai ngomongin orang, itu kudus apa enggak? Itu benar apa enggak? Itu mulut yang kotor, saudara. Betul? Kalau hati kita benci, dendam, pahit hati, kudus apa enggak? Benar apa enggak? Itu hati yang kotor. Jadi kalau Roh Kudus itu mengalir, berarti kemana saja sungai itu mengalir, kita akan ikut gak, saudara? Ikut. Terbawa gak? Terbawa. Jangan ke bawah arus dunia, tetapi saudara hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, terus lagi slide-nya. Biar kita baca sama-sama. 2, 3. Saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, maka hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh dalam. Amin, saudara. Ya, sampai air itu meluap. Yang tadinya kan semata kaki, betul? Kemudian semana? Selutut. Kemudian sepinggang, sampai airnya meluap, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, harusnya dia hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Makanya banyak orang yang, saudara, jadi batu sandungan oleh berkata-kata dalam bahasa roh yang mengutamakan itu, dia tidak lahir baru. Dia harus diawali kalau Roh Kudus, ini bicara saya pribadi, Roh Kudus itu bekerja, dia mulai mengubahkan saya hidup yang baru. Amin. Ya. Kemudian saya mulai cinta Tuhan, mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan. Sampai di mana, saudara? Sampai di lutut. Kemudian sampai di pinggang. Saya mulai hidup melayani Tuhan. Amin. Dan sampai saya hidupnya, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti para murid pada hari Pentakosta, di mana Tuhan katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Jadi saudara, rindukan kita dipenuhi dengan Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir sampai memenuhi saudara. Sehingga saudara bukan hanya dipenuhi, tetapi saudara kemanapun air sungai itu mengalir, saudara akan mengikuti Tuhan dalam hidup saudara. Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Ya Tuhan, saudara fokus sama Tuhan, buka hati. Kita rindu hidup kita diubah, saudara. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama, dia menginsafkan kita akan dosa. Kalau saat ini ada dosa yang menghambat tangan Tuhan menolong hidupmu, yang menghambat Tuhan mendengarkan seruan doamu, dengarkan suara Tuhan dalam hati. Tuhan itu Allah yang hidup. Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Itulah Roh Allah yang Tuhan tempatkan dalam diri setiap kita orang percaya. Tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Biarkan hidupmu dikuasai oleh Roh Tuhan, dan bukan roh jahat yang menguasai hidupmu. Sehingga hidupmu dipimpin, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Sehingga hidupmu berbuah menjadi berkat. Sehingga rohanimu tidak kering, tetapi rohani yang hidup. Sehingga jiwa kita disegarkan
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Kudus, Kau hadir penuhi kami. Roh Kudus, Kau hadir jamah kami. Roh Kudus, Kau hadir ubah hati ini. Katakan kembali, Roh Kudus, Kau hadir Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir penuhi. Rindukan Kau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Rindukan Kau dijamah. Rindukan Kau diubah. Amin. Ya Tuhan, hati ini. Katakan, Kau mengalir Tuhan. Kau mengalir. Katakan, Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir. Penuhi kami bagaikan aliran sungai yang mengalir, membasahi setiap tanah yang gersang, menjadi hidup. Ya Kudus, Kau hadir ubah hati ini. Kembali katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di tempat. Saudara rindukan Dia hadir di tempat ini. Rindukan Roh Kudus hadir. Dia memenuhi hatimu. Ya, Kau berkarya atas kami. Roh Kudus, Kau hadir ubah hati ini. Katakan dengan segenap hati, Engkau mengalir Tuhan. Kau mengalir di tempat ini, di tempat ini. Kau mengalir peduli. Kau mengalir jamah kami. Roh Kudus, Kau hadir ubah. Saudara, hati ini. Pegang tanganmu di atas dadamu. Kau mengalir Tuhan. Kau mengalir bagaikan air kehidupan yang menyegarkan jiwa. Dia memberikan kehidupan bagi rohmu. Rindukan Kau dipenuhi dengan Roh Allah, Roh Tuhan. Rindukan Kau dijamah. Rindukan Kau diubah. Dia mengerjakan perbaharuan dalam hatimu. Kau mengalir Tuhan. Kau mengalir, Kau mengalir. Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir. Jamah kami.
Kau mengalir. Oh, rindukan hidupmu dilawat dan diubah. Ya Rabana Satya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabana Satya. Terus katakan kau mengalir Tuhan, sampai Roh Kudus mengalir dalam hatimu. Dia mengerjakan perubahan hidup. Dia menyegarkan jiwamu. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Nasanya. Dia mengubah. Yesus, Roh Kudus. Kau mengalir Tuhan, terima kasih Yesus. Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir penuhi kami. Saudara, engkau yang rindu hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Engkau yang rindu Roh Kudus bekerja mengalir dalam hidupmu, mengerjakan kelahiran kembali. Engkau yang rindu rohanimu dibangkitkan kembali. Kehidupan doamu menjadi doa yang hidup. Pujian penyembahanmu menjadi pujian penyembahan yang hidup. Pelayananmu menjadi pelayanan yang hidup. Bahkan hidupmu dipenuhi dengan Roh Tuhan dan dipimpin dalam seluruh kebenarannya. Saudara, angkat tanganmu. Engkau yang rindu dilawat oleh Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya. Engkau yang haus untuk dipenuhi dengan Roh Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Engkau yang haus. Yesus Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba. Kau mengalir. Saya akan berdoa. Dalam nama Surabi, dalam nama Yesus, kau mengalir, kau mengalir di tempat ini, kau mengalir dalam nama Yesus, penuhi kami, kau mengalir dalam nama
Katakan kau mengalir Tuhan. Ya Rabaya 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 Ramana Sadia. Ya Rabaya Rabaya Ramana Sadia. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Dalam nama Yesus. Penuhi kami. Kau mengalir. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus Tuhan. Jamah Kudus. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Dalam nama Jamah Kudus. Jamah Kudus. Jamah Kudus. Kau Jamah Tuhan, jamah Kudus. Ya Rabaya 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 Rabaya. Jamah Kudus Tuhan. Jamah Kudus. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya. Jamah Tuhan. Ya Rabaya Rabaya. Jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah. Kau hadir. Jamah ubah Tuhan, ubah Tuhan, ubah dalam nama Yesus. Kau mengalir Tuhan. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus ubah Tuhan. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya ubah hidupnya Tuhan. Jamah Kudus Tuhan. Jamah Kudus. Jamah Kudus. Ya Rabaya 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 Rabaya. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ubah. Jamah Kudus. Jamah Kudus. Jamah Kudus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah, jamah, jamah. Jamah, jamah. Jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Ya Rabaya jamah Tuhan. Jamah, jamah. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus. Ya Rabaya 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 Rabaya. Jamah Kudus. Ya Rabaya jamah Kudus. Jamah, jamah Tuhan. Jamah Kudus. Ya Rabaya Rabaya. Katakan terus kau mengalir, kau mengalir. Jamah Kudus. Ya Rabaya Rabaya. Kau mengalir. Jamah Kudus. Jamah, jamah Kudus. Jamah Tuhan. Jamah, 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 jamah. Kudus. Jamah Kudus. Ya Rabaya 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 Rabaya. Jamah Kudus. Jamah Kudus. Katakan terus kau mengalir Tuhan. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus. Ya Rabaya 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 Rabaya. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus. Ya Rabaya 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 Rabaya. Ya Rabaya Rabaya. Jamah Kudus Tuhan. Jamah Kudus. Katakan kau mengalir. Kau mengalir. Ya Rabaya Rabaya jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya jamah Kudus Tuhan. Ya Rabaya Rabaya jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya Rabaya. Ya dalam nama Yesus Tuhan jamah Tuhan. Lawan Tuhan dalam nama Yesus. Pakai Tuhan. Ya Rabaya
Jamah Roh Kudus. Kiara bayara bayara manas sadia. Kiara bayara manas kiara bayara jamah Roh Kudus Tuhan. Kiara bayara bayara manas sadia. Jamah Roh Kudus Tuhan. Jamah kiara bayara bayara terus Tuhan jamah. Kiara bayara ubah Tuhan. Ubah Tuhan dalam nama Yesus. Kiara bayara bayara bayara. Kiara bayara Kiara bayara jamah Tuhan. Ubah hati kami. Kau mengalir Tuhan. Kiara bayara 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 jamah setiap hati kami. Ubah setiap hati kami. Kiara bayara kau mengalir Tuhan. Kiara bayara kau mengalir jamah hari Roh Kudus kau hadir ubahlah jamah Kiara bayara jamah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kau mengalir di tempat dalam nama Kiara bayara bayara bayara. Kiara bayara Kiara bayara jamah Roh Kudus Tuhan. Jamah Roh Kudus Kiara bayara 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 jamah Tuhan. Roh Kudus kau hadir ubahlah hati ini. Ubahlah Tuhan. Ubahlah hati. Ubahlah ya Tuhan. Ubahlah hati ini. Ubah hati kami. Jamah hidup kami. Di dalam aliran sungai Roh Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada bayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mengalir Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami bukan ibadah yang mati ya Tuhan. Kiranya Engkau mengalir dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam rohani kami disegarkan. Ada kelahiran baru yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kiranya Kau mengalir dalam hidup kami, sehingga Tuhan, hidup kami boleh berbuah menjadi berkat. Tidak cukup kami mengalami perubahan hidup, kami harus melayani. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, kami hidup untuk sesama. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan kami ya Tuhan. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, mereka yang terluka, mereka punya beban berat, pergumulan hidup, mereka yang kekurangan. Banyak di luar sana. Saat Roh Kudus menjamah hidupmu,
Dia melahir barukan engkau, sehingga hidupmu tidak lagi memikirkan dirimu, tapi hidupmu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi berkat bagi orang lain. Kau mulai hidup melayani. Kau mulai hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Itu menjadi kesukaan dalam hidupmu. Kau boleh hidup menurut pimpinan Roh Tuhan dalam hidupmu, yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran, yang mengingatkan kita akan firman yang telah kami dengar, yang menginsafkan kami akan segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan, dan kiranya Kau bekerja terus Tuhan, mengerjakan perubahan hidup dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat tanganmu, kita akan akhiri. Terima kasih Kau melawat kami ya Tuhan. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara berdoa.